Kementerian Koordinator Perekonomian meluncurkan proyek geoportal One Map Policy 2.0, sebuah peta canggih yang memuat data geospasial di Indonesia dan menariknya peta ini dapat dikonsumsi oleh publik. Selain itu, dalam perhelatan ini juga dipaparkan sejumlah capaian yang dilakukan oleh proyek strategis nasional dan juga kawasan ekonomi khusus. Sebenarnya, One Map Policy atau kebijakan satu peta sudah dimulai sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bertujuan mengintegrasikan data geospasial yang selama ini terpencar di beberapa kementerian dan lembaga. Bayangkan saja, saat itu ada 85 peta tematik yang berbeda yang dikeluarkan masing-masing kementerian dan lembaga. Akibatnya terjadi tumpang tindih peta yang memicu berbagai konflik pertanahan dan efisiensi. Untuk itu, pemerintah kini mengintegrasikan seluruh peta agar bisa menjadi satu acuan bagi berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2018, kebijakan satu peta tunggal ini telah memberi manfaat yang sangat banyak. Karena hingga Juli 2024, pemerintah telah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga di 38 provinsi. Kebijakan ini juga turut mengatasi tumpang tindih data dan mengurangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang seluas 19,97 juta hektar. Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa kehadiran One Map Policy diprediksi dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8%. Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih pemuatan ruangan tadi disampaikan sebesar hampir 20 juta hektar. Memang masih kita ingin yang lebih baik lagi. Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan. Yaitu kebijakan 2.0 yang hari ini akan diluncurkan oleh Bapak Presiden terpilih. Dan ini menandai dibukanya akses. Kalau tadi disampaikan bahwa aksesnya masih dibatasi kepada kementerian dan lembaga dan mereka yang membutuhkan. Namun dengan 2.0 kita buka ke masyarakat. Nah, kami juga menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper, yaitu dengan tema Shaping Unified Future Beyond 2024. Selain itu, dalam agenda yang dilaksanakan di St. Regis Jakarta ini, juga terdapat paparan mengenai capaian kinerja proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa sampai saat ini, ada 233 proyek strategis nasional atau PSN yang telah ditetapkan. Selain itu, ada pula 22 kawasan ekonomi khusus atau KEK yang telah ditetapkan, di mana nilai investasi baik PSN ataupun KEK hampir 7.000 triliun rupiah, serta serapan tenaga kerja yang mencapai 2,3 juta orang. Dari 218 proyek ini, 15 berupa program, dan investasinya total dari 233 proyek itu adalah 6.246 triliun. Dan mempekerjakan 2,71 juta orang. Nah, ini terdiri dari proyek-proyek antara lain adalah bendungan irigasi 56 proyek, jalan tol 48 proyek, kawasan baik itu kawasan industri maupun pariwisata dan kesehatan itu ada 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek, sektor migas
itu ada 17 proyek, beserta proyek yang lain. Terkait dengan KEK ada 22 KEK dengan investasi 206 triliun dan mempekerjakan 132.227. Bicara soal KEK, Erlangga juga memamerkan sejumlah pencapaian luar biasa KEK. Selain itu, dalam agenda ini juga diadakan penghargaan untuk KEK terbaik, yakni KEK Mandalika untuk kategori jasa dan KEK Gresik untuk kategori industri. Penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi, investasinya 58 triliun. Itu adalah the single largest investment di satu lokasi. Dan alhamdulillah diselesaikan secara on time. Kemudian yang kedua, commissioning di data center KEK Nongsa Digital Park. Di sana akan dibangun 10 data center dan juga untuk pertama kali dibangun oleh GDC data center khusus untuk artificial intelligence. Jadi ini juga salah satu yang pertama. Kemudian capaian berikut juga di tingkat sumber daya manusia, kami berhasil mengundang King College London untuk mengisi kawasan ekonomi Singasari. Ini adalah universitas top 40 dunia. Dan ini akan mengajar putra-putri terbaik di Indonesia. Semoga dengan adanya One Map Policy 2.0 ini, tumpang tindih lahan menjadi makin berkurang, investasi menjadi makin meningkat, serta pertumbuhan ekonomi 8% dapat dengan mudah tercapai. Dan semoga saja dengan makin banyaknya kawasan ekonomi khusus dan proyek strategis nasional dapat berkontribusi pada perekonomian daerah dan nasional, dan imbasnya pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Yosua melaporkan.